Gue pernah ada di titik paling bawah dalam hidup, yang kayak lu ngerasa lu ngapain aja gak ada artinya. Lu kerja, kosong, nongkrong, tapi pikiran ngambang. Tidur pun gak tenang. Pernah gak lu ngerasa kayak gitu? Gue pikir itu cuma fase, tapi makin hari, makin kerasa hidup gue ini kayak robot. Lakuin hal yang sama, ulang-ulang, tanpa tujuan yang jelas. Sampai akhirnya, gue nemu satu buku yang literally ngebalik hidup gue 180 derajat. Judulnya Can't Hurt Me, David Goggins. Gue kira ini buku motivasi biasa, tapi ternyata ini buku penuh tamparan jujur yang gak semua orang siap denger. Dan kalimat pertama yang nusuk banget ke gue, hidup lo terlalu lembek, dan itu bakal ngebunuh potensi terbaik dalam diri lo. Dari situlah titik balik gue dimulai. Gue sadar hidup nyaman itu enak, tapi lama-lama malah bikin lo tumpul. Dulu gue selalu milih hal yang gampang. Mau kerja, ya cari yang gak ribet. Mau olahraga, yang penting gerak dikit. Mau belajar, ya seadanya aja, asal gak pusing. Gue pikir itu cerdas, tapi ternyata itu cuma pembenaran buat kemalasan. David Goggins sendiri lahir dari keluarga broken home. Dia pernah disiksa secara fisik, mental, dan hidup di lingkungan rasis. Dia tumbuh dalam rasa takut dan benci. Tapi justru dari situ, dia sadar satu hal. Kalau lo gak ngelawan hidup, hidup bakal ngebentuk lo jadi korban selamanya. Dari cerita dia, gue ngebayangin, kalau dia aja bisa bangkit dari neraka, kenapa gue yang hidupnya relatif normal, malah milih nyerah terus. The 14% Rule. Itu benar-benar mind-blowing. Pas lo udah ngerasa capek banget, sebenarnya lo baru ngeluarin 40% dari kekuatan lo. Gue jadi mikir, selama ini gue terlalu gampang percaya sama rasa capek. Padahal itu cuma suara lemah dari kepala gue. Gue pernah coba uji ini. Gue push up sampai gagal. Gue kira limit gue cuma 30. Tapi waktu itu, gue tahan napas dan maksa terus. Gue tembus 70. Waktu itu bukan soal fisik lagi, tapi soal mental. Dan disitulah gue sadar, cowok high value itu yang bisa push diri dia, bahkan saat otaknya bilang cukup. Goggins bilang, you have to build courage in your mind. Lo harus bikin mental lo kebal, dan itu cuma bisa lewat rasa sakit. Berdiri di depan kaca, ngelihat diri sendiri, dan jujur. Itu lebih serem dari ulangan matematika. Gue pernah nangis waktu lihat diri gue di kaca, karena ternyata gue gak sebenarnya sedewasa yang gue kira. Gue kira gue masih suka ngibul, masih suka lari dari tanggung jawab, masih suka nyalahin orang lain buat kegagalan gue. Goggins ngajarin, accountability mirror itu bukan buat nyiksa diri, tapi buat bikin lo sadar. Satu-satunya orang yang bisa ngubah hidup lo, ya lo sendiri. Sejak saat itu, gue bikin kebiasaan baru. Setiap malam sebelum tidur, gue nanya, hari ini gue udah jadi versi lebih baik dari kemarin belum? Apa yang gue lakuin hari ini bikin gue bangga? Apa yang harus gue ubah besok? Dan jawaban jujur dari pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan jadi kompas hidup gue. Goggins bilang, setiap orang, tanpa kecuali, punya versi brutal dari dirinya. Versi yang tahan banting, gak gampang ngeluh, dan kuat banget mentalnya. Tapi masalahnya, gak semua orang mau ngeluarin versi itu. Karena buat ketemu sama inner Goggins lo harus lewatin rasa takut, rasa malu, rasa males, rasa gak pede. Gue inget momen pertama kali gue mutusin buat bangun jam 5 pagi dan lari. Gue malu, karena badan gue lemes. Gue ngos-ngosan, orang-orang ngeliatin. Tapi setelah beberapa hari, rasa malu itu berubah jadi rasa bangga. Dan gue sadar, yang berubah bukan fisik gue duluan, tapi mindset gue. Gue gak lagi ngejar hasil, tapi gue belajar nikmatin proses jadi lebih kuat. Inner Goggins lo itu ada, tapi lo harus ngelewatin badai buat nemuin dia. Dan begitu lo ketemu, lo bakal ngerasa hidup lo gak bisa lagi balik jadi yang dulu. Gue tahu, gak semua orang bisa langsung berubah dari baca satu buku. Tapi yang pasti, buku ini ngebuka mata gue. Selama ini, gue kira self-improvement itu cuma soal afirmasi positif, journaling, atau healing. Tapi Goggins bilang, perubahan sejati itu terjadi waktu lo lagi dalam rasa sakit, tapi lo tetap jalan.
Dan gue yakin, lo yang lagi nonton ini, lo juga punya luka, punya cerita, punya trauma. Tapi itu bukan alasan buat nyerah. Justru itu alasan buat lo naik level. Mulai sekarang, coba lo ubah satu hal ini. Jangan langsung buka HP pas bangun tidur. Jangan tunda-tunda hal kecil. Jangan kabur dari hal yang lo takutin. Lo gak harus sempurna, tapi lo harus tangguh. Karena cowok high value bukan cowok yang gak pernah jatuh, tapi yang gak pernah diem di bawah. Kalau hari ini lo ngerasa hidup lo stuck, coba tanya, lo beneran stuck? Atau lo cuma terlalu nyaman? Gue pernah nyaman, tapi gue juga pernah ngerasain gimana rasanya bangkit dan jadi lebih kuat. Dan jujur, sakitnya worth it banget. Jadi, pertanyaannya sekarang, lo siap gak ketemu sama versi terbaik dari diri lo? Kalau iya, mulai sekarang, lawan rasa lemah lo. Tiap hari, sedikit demi sedikit. Dan saat lo lagi pengen nyerah, ingat satu hal, you can hurt me.